Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini kami dari Tarmisi Guma and Partner akan ngobrol-ngobrol atau memberikan pendapat di akun YouTube Tarmisi Guma and Partner channel. Melihat perkembangan beberapa kasus yang terjadi saat ini, kami selaku praktisi hukum atau membidangi bidang hukum ini banyak yang kadang-kadang itu apakah ini memang kurang panggung atau mau mencari sensasi belaka gitu. Padahal perlu kita sama-sama ketahui, hukum ini jelas, tidak abu-abu. Udah hampir 2 minggu ini kita lihat di beberapa media, baik televisi maupun cetak, selalu membahas masalah kejadian yang terjadi di rumah Kadif Propam Mabes Polri, Brigpol J. Kami berpendapat ini bukan kasus luar biasa. Dan tidak ada sulit untuk membuktikan ini ketika ada niat kita untuk menegakkan hukum. Tetapi kalau ini udah ditarik dengan beberapa kepentingan, maka sulitlah kita untuk membuktikannya. Kenapa saya lihat ada beberapa pendapat yang mengatakan begini. Semestinya kan itu bukan pendapat, tapi mari kita dorong kasus ini dalam adalah penegakan hukum. Ini kasus biasa. Seseorang terjadi meninggal dunia. Penyebabnya apa? Tentu di situ akan ada barang bukti atau petunjuk untuk membuktikan itu. Nah, tinggal sekarang ini kita dorong untuk pembuktian dari beberapa fakta yang terjadi. Jangan kita berasumsi, karena hukum itu tidak bisa dianggapkan asumsi. Ketika hukum udah dicari dengan asumsi, maka pendapat akan banyak. Nah, tinggal kalau kami minta ini tidak usah dibesarkan. Tentu ada instansi-instansi yang terkait yang akan menanganinya. Nah, kita selaku elemen masyarakat, kita dorong saja untuk melakukan pembuktian hukum. Ketika pembuktian hukumnya bisa kita buktikan, maka itulah peristiwa hukum. Tentu dengan adanya peristiwa hukum, ada sekuensi hukum yang harus kita laksanakan. Nah, harapan kami kepada masyarakat yang semestinya tidak berkepentingan di bidang ini, ya tidak usahlah kita banyak komentar. Biarlah hukum yang akan berbicara. Kita percayakan kepada Mabes Polri untuk melakukan penegakan hukum. Tentu di sini kan Mabes Polri telah menentukan langkah-langkah. Apalagi besok akan terjadi adalah visum ulang. Nah, di visum ulang ini akan kita buktikan. Mari kita dorong visum ulang ini, tapi kita jangan berpendapat dulu apa yang setelah ini baru fakta hukumnya apa yang akan terjadi. Jadi dengan adanya terjadi fakta hukum nanti, maka kita akan dapatlah kepastian hukum. Jadi kami harap kepada masyarakat Indonesia yang kami cintai ini, mari kita kedepankan fakta hukum. Dengan fakta hukum, maka kita akan dapat kepastian hukum. Nah, setelah ada kepastian hukum, baru nanti ada hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Hukum tidak bisa direkayasa. Tentu kalau dia terjadi
peristiwa, tentu nanti kalau misalnya ada pembunuhan berencana atau gimana, itu nanti ada fakta-fakta hukum. Nah, tapi kami udah lihat beberapa ini, kadang-kadang ini banyak yang mau cari panggung. Akhirnya kenapa? Masyarakat bingung, arahnya mau kemana sih? Nah, mari kami minta kepada penegak hukum untuk dapat meletakkan pondasi hukum yang akan terjadi itu. Tentu dengan adanya peristiwa, ada saksi, ada alat bukti yang akan kita temukan. Alat bukti tidak bisa direkayasa. Tentu dengan peristiwa itu, alat bukti itulah yang akan menunjukkan. Hukum itu bisa kita lihat dari beberapa aspek. Satu, dari alat bukti. Kedua, dari saksi. Ketika pendapat ahli. Setelah ini kita kumpulkan, baru kita bisa menyimpulkan fakta hukumnya begini. Yang terjadi begini. Jadi jangan lagi kita, ini luka karena apa. Itu nanti yang alat bukti lah akan berbicara. Ketika ada alat bukti, silakan kita tunjukkan kepada penegak hukum. Ini buktinya. Biarlah penyidik yang menyimpulkan. Jangan kita publik yang menyimpulkan. Karena kesimpulan publik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebuah kasus. Tetapi kesimpulan penyidiklah yang harus kita percayai. Nah, makanya dengan adanya pembentukan tim khusus, nah mari kita percayakan kepada. Saya pikir penegakan hukum ini sangatlah gampang untuk kasus Brigpol J ini. Tinggal gimana kita mencermatinya dan jangan ada kepentingan lain kecuali kepentingan penegak hukum. Nah, itulah yang dapat kami gambarkan supaya jangan sampai ada simpang siur. Suatu ahli hukum tentu dia akan berpedoman kepada fakta hukum dengan alat bukti. Ketika orang politik, maka dia akan bicara kepentingan politiknya. Nah, disinilah kami minta kepada yang untuk membuktikan ini kepentingan hukum, bukan kepentingan lain. Itulah harapan kami. Mari kita kawal ini. Ketika kita berpendapat, kita berikan masukan kita kepada penegak hukum. Jangan kita berasumsi di luar hukum. Saya pikir begitu. Terima kasih. Mungkin inilah sekelumit pandangan kami dari Tarmizi Guma & Partner untuk dapat jadi pedoman. Sekian, terima kasih. Kita ketemu di event-event lain waktu. Salam sehat dari kami.